Halo Scorpio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan kejutan yang akan terjadi kepada kamu di minggu kedua, ketiga, dan keempat di bulan November ini. Kita shuffle dulu kartunya ya. Namun ini adalah general reading, bisa resonate bisa enggak. Kalau kamu ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Minggu ke-1, minggu kedua, minggu ke-1 udah lewat ya. Minggu ketiga, aduh mati lagi. Minggu keempat. Kita cari pesan angelnya ya. Oke, di minggu kedua, kalau dalam hal cinta ya, asmara, di sini mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang kalau kamu yang masih jomblo ya, atau pencarian cinta, tapi tidak sesuai hati ternyata gitu, karena orang ini masih orangnya keras kepala. Dia juga masih kekanak-kanakan, jadi ya mungkin kamu mencoba bertahan dan kamu mencoba untuk mencari tahu dia lebih dalam dulu gitu ya. Dan ternyata di minggu kedua kamu mulai pusing gitu ya, mulai berpikir bahwa kalau yang nggak bisa ya udah gitu ya. Dan yang di minggu ketiga ya, minggu keempat, ada sesuatu yang bertentangan di antara kalian ya. Ini mengenai ketidakcocokan antara kalian berdua karakter ya. Jadi kamu lebih memilih pasrah karena ya sifatnya kekanak-kanakan tadi ya. Tapi saya melihat di sini dia masih berjuang untuk mendapatkan kamu gitu, karena orangnya memang ingin mencari pasangan serius gitu ya. Itu kalau yang masih single ya. Tapi kalau yang sudah berpasangan, saya melihat di sini mungkin ada sifat kekanak-kanakan yang dia tunjukkan ke kamu, atau sifat kekanakan kamu yang bikin dia itu malas gitu ya membahas satu masalah yang bikin nggak ada artinya gitu ya. Akhirnya ya dia mungkin off dulu gitu sama kamu, dan sebenarnya dia merindukan kamu, cuman dia menahan itu karena dia ingin kamu berubah gitu. Jadi dia pengen kamu berubah itu maksudnya gini, dia juga pusing mikirin ya. Kalau saya lihat sih ya, kebanyakan dari kalian ini ada tidak restu ya dari orang tua ya, masalah orang tua, masalah restu orang tua. Jadi bukan kamu aja yang pusing, dia juga pusing mikirin itu ya. Karena sebenarnya dia selalu berdoa supaya mereka tuh bisa menerima kamu ya, karena dia sangat mengharapkan itu. Tetapi ya bagaimana lagi, memang sudah, kalau yang saya rasakan sini dari dulu memang ada masalah orang tua di sini ya. Jadi hubungan ini tuh gimana ya, kalau kalian yang masih berpasangan ini kok masih diribetkan dengan persetujuan orang tua lah apalah. Tapi kuatkan doa kalian ya. Kalau kalian yakin ya, insya Allah akan berhasil gitu. Tetaplah percaya diri memperjuangkan hubungan ini. Buktikan ya, buktikan bahwa kamu tuh bisa memberikan kebahagiaan kepada anak mereka gitu. Jadi dengan kerja keras kamu, perjuangan kamu untuk memperjuangkan dia itu, nanti ada satu bukti yang mereka perhatikan dari kamu
dan akhirnya mereka percaya bahwa kamu bisa membahagiakan anak mereka, kamu bisa diandalkan gitu untuk bisa diharapkan untuk membahagiakan anak mereka. Jadi tetaplah bekerja keras ya, apapun yang mereka hitung dari kamu, misalnya nilai dari kamu yang nggak baik, yang bikin mereka nggak setuju, itu coba kamu tuntaskan gitu ya. Bersabar, tetap berjuang ya, tunjukkan bahwa diri kamu itu bisa gitu ya. Jadi santai aja, kalau namanya jodoh nggak akan kemana. Saya ngeliat di sini ada honeymoon, jadi jangan khawatir ya. Doa kalian ya sudah yang maha kuasa dengarkan. Jadi mungkin kalian agak pusing, stres gara-gara hubungan ini yang menyangkut dengan keluarga, pihak keluarga yang tidak merestui. Tapi saya melihat sini kalian ini pantang menyerah ya. Jadi kejutannya itu apa gitu ya, mereka mulai melihat bukti-bukti tentang perjuangan kamu terhadap hubungan ini gitu. Kamu masih tetap sabar aja, walaupun mereka ngoceh-ngoceh tentang kamu, tapi kamu mesti sabar aja. Akhirnya sambil di sini perlahan-lahan mereka mulai melunak gitu kepada kamu ya. Jadi sabar, berjuang terus, berdoa terus ya. Pada akhirnya kalian akan ya, walaupun mereka tidak menyetujui, kalau alam semesta yang menyetujui gimana. Jadi semua itu yang penting kamu benar-benar berjuang, yang penting kamu benar-benar serius, yang penting kamu yakin dan tetap berdoa gitu ya. Karena manusia sekeras apapun ya, kalau alam semesta sudah berkata, maka alam semesta sudah memutuskan, maka hati mereka akan tetap luluh ya. Jadi Tuhan maha membolak-balikan hati manusia. Jadi memang hubungan kalian ini diuji dengan banyak tantangan gitu, tapi karena kalian tidak menyerah, pada akhirnya kalian akan mendapatkan sedikit titik terang gitu ya, bahwa mereka mulai memperhatikan bukti-bukti ya perjuangan kamu dan kesabaran kamu ya, mempertahankan cinta kalian berdua, dan pada akhirnya mereka akan menyetujui secara perlahan gitu ya. Kamu mulai mendapatkan kabar baik dalam titik terang dalam hubungan ini gitu ya. Oke. Kalau yang sudah berumah tangga, sama di sini ada masalah keluarga ya, atau cinta segitiga, sebaiknya kalian perbanyak doa ya, dan apapun yang terjadi dihadapi saja ya. Tetaplah menjalani semuanya dengan tabah sabar ya, karena perjuangan kalian dalam hubungan ini tetap akan berakhir manis gitu ya. Ada honeymoon di sini untuk kalian masih berpacaran. Ada stagnansi dalam hubungan karena dia masih memikirkan tentang ya, masih menilai kamu lebih dalam, karena sebelum berkeluarga dengan kamu ya, menjalin hubungan yang serius ya, mungkin ada proses dulu bagaimana dia memperkenalkan kamu dengan orang tuanya gitu ya. Itu yang dia masih pikirkan ya. Tujuannya dia itu sebenarnya ingin bersama kamu selamanya gitu ya, berbahagia bersama kamu. Tapi mungkin ada kontrol orang tua di sini yang memberi batas. Jadi hubungan kalian ini masih dalam tahap perjuangan gitu ya. Kalau dalam hal karir dan keuangan, saya melihat di sini karir kalian mungkin masih harus diperjuangkan lagi ya. Mungkin kamu agak pusing ya, karena banyak tugas yang menumpuk ya. Kamu diandalin, tapi justru setelah kamu menyelesaikan itu semua ya, di minggu ke-1 kamu mungkin banyak menerima tugas ya, yang membuat kamu minggu kedua kamu mungkin agak sibuk gitu ya, sibuk dan
stres juga, numpuk pekerjaan. Tapi setelah kamu menyelesaikan itu semua di minggu keempat, ya, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, akhirnya pekerjaan yang sudah kamu selesaikan itu membawa hasil, kamu akhirnya dipromosikan gitu. Mungkin kamu akan naik pangkat gitu ya. Untuk bisnis dan usaha kalian tuh di minggu pertama kalian mungkin masih dalam tahap ada sedikit masalah gitu ya. Jadi kalian harus punya strategi ya, menyusun strategi yang lebih cerdas lagi ya, sehingga akhirnya kalian berhasil dan kalian akan mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu ya, bisa buat untuk liburan, jalan-jalan gitu ya. Jadi keuangan kalian itu alhamdulillah meningkat sesuai dengan kalian proses kalian gitu ya, sesuai dengan perjuangan kerja keras kalian, strategi kalian ya. Jadi rezeki kalian bisa membuat kalian cukup senang gitu ya di sini. Jadi perjuangan yang tidak sia-sia ya. Karir kalian pun setelah kalian melalui beberapa tahap yang sulit ya, kalian akhirnya bisa menyelesaikan dan akhirnya kalian mendapatkan hasil yang menyenangkan di sini. Oke, sampai di situ ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini memotivasi kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.